pembukaan atau awal dari video yang bagus, bukan? Ketika kamu melihat tampilan atau foto ini, apa yang terpikir olehmu? Kita pasti akan sama-sama mengakui bahwa gadis ini sangat-sangat cantik. Tentu saja karena dia adalah seorang model. Ia bernama Gia Mary Karangi yang lahir pada tahun 1960, yaitu tanggal 29 Januari di Philadelphia, Pennsylvania, dalam keluarga Itali Amerika. Ayahnya bernama Joseph memiliki sebuah restoran bernama Hawaii City. Ibunya bernama Catherine, adalah seorang ibu rumah tangga. Ketika perceraian orang tuanya ketika dia berusia 11 tahun menandai perubahan besar dalam kehidupannya. Gia memiliki 2 orang kakak laki-laki yang bernama Joe dan Michael. Keduanya pun pindah untuk tinggal bersama ibu mereka, dan Carangi tinggal bersama ayahnya. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibunya, dan mereka tidak berbicara selama bertahun-tahun. Pastilah ada sesuatu yang terjadi antara ia dan ibunya mengenai hubungan mereka yang tidak harmonis ini. Kita cari tahu aja dulu bagaimana awal ia menjadi seorang model yang sangat memikat. Musim panasnya dihabiskan seperti remaja lainnya. Ia bekerja di sebuah restoran milik ayahnya dan menghadiri banyak konser kapanpun ia bisa. Di sekolah menengah, Carangi adalah seorang penggemar berat legenda musik David Bowie. Ia begitu mengidolakan dia dan gaya androgininya yang membantunya mengidentifikasi seksualitasnya sendiri. Ketika ia masih muda, ia memotong rambutnya sangat pendek dan mengecatnya dengan banyak warna. Selain berbelanja di toko antik dan toko konsinyasi, Carangi bisa dibilang memiliki tampilan seperti Bowie. Carangi pertama kali menjadi model pada usia 16 tahun. Selama musim panas di tahun 1976, seorang fotografer dan penata rambut lokal, ia bernama Maurits Tannenbaum, meminta si rambut coklat 58 ini untuk berpose di lantai dansa sebuah klub malam lokal untuk apa yang akan menjadi peluncurannya, tentu saja untuk sebuah karir. Figur gelap Carangi dan ukuran sempurna persis seperti yang dibutuhkan dunia mode saat itu. Pada saat itu, industri ini terutama dipenuhi oleh model berambut pirang yang tinggi, dan Carangi mempunyai wajah yang begitu segar. Carangi benar-benar memiliki wajah yang segar ketika ia memasuki industri modeling. Dengan memakai sedikit ataupun tanpa riasan, ini betul-betul membedakan dari gadis-gadis yang memakai riasan tebal di sekitarnya. Pada saat Carangi berusia 18 tahun, dia sudah menghasilkan ratusan dolar per tahun, yang mana ia adalah model dengan bayaran tertinggi pada saat itu. Inilah sebabnya mengapa banyak orang di industri fashion mengatakan Carangi adalah supermodel pertama di dunia. Pada tahun 1981, wawancara 2020 ini, Carangi di stasiun ABC ditayangkan. Itu adalah satu-satunya wawancara di layar TV yang pernah ia lakukan sepanjang karirnya. Kisah tragis Carangi diadaptasi menjadi film HBO 12 tahun setelah ia meninggal. Dan film itu diperankan oleh Angelina Jolie yang saat itu baru memulai karirnya. Penggambaran Jolie tentang Carangi menghidupkannya kembali dan dengan tulus menunjukkan cara kerja batin dan kepribadiannya. Pasti kita akan bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Carangi? Ketika sebuah film memang sengaja dibuat untuk mengenang diri Carangi. Pada tahun 1993,
Penulis Stephen Fry menulis biografi yang merinci kehidupan Charangi berjudul Thing of Beauty. Dan pada tahun 2015 sebuah memori berjudul Born This Way oleh Sasha Lanvin Bauman dirilis, di mana teman dan kolega mengingat waktu mereka bersama Charangi. Pada masa Charangi masih hidup, ia selalu jujur tentang seksualitasnya dan berpakaian dengan cara androgini. Dia kemudian menerjemahkan gaya ini ke dalam sebuah karyanya, termasuk pemotretan ini untuk koleksi musim semi atau musim panas Giorgio Armani pada tahun 1980 yang diambil oleh Aldo Valai. Jadi, pada masa dia hidup, Charangi bertemu salah satu pacar jangka panjang pertamanya. Apakah kamu ingin tahu? Ya, Charangi adalah seorang penyuka sejenis. Nama pacarnya itu adalah Sharon Beverly. Dan mereka bertemu di sebuah klub malam gay di New York. Meskipun ia memiliki beberapa pertemuan dengan pria yang berkencan dengannya, dia secara pribadi mengidentifikasikan bahwa ia adalah seorang lesbian. Dalam salah satu pemotretannya yang paling ikonik, Charangi dipotret oleh Chris von Falkenhayn bersama Sandy Linter, seorang penata rias yang menjadi model dengan Charangi secara khusus untuk pemotretan ini. Mereka berdua berpose telanjang di samping pagar berantai dan menciptakan apa yang akan menjadi momen pelariannya itu. Charangi muncul di video musik Blondie untuk Atomic pada tahun 1979 ketika dirilis. Pemotretan pagar telanjangnya membuatnya menjadi model untuk merek-merek besar seperti Versace dan Dior, dan berkolaborasi dengan fotografer legendaris seperti Helmut Newton. Charangi sangat sulit dikendalikan dan ia memiliki sikap yang sangat lincah. Meskipun kepribadiannya yang edgy yang membuat orang tertarik padanya, ia juga sangat sulit untuk diajak bekerja sama dalam sebuah proyek. Dia diketahui meninggalkan pemotretan jika dia tidak merasakan getarannya, atau akan membatalkan beberapa minggu kerja jika ia tidak menyukai potongan rambut atau penampilannya. Jadi bisa dibilang Charangi adalah seorang yang moody, ya. Ketika moodinya tidak enak, ya dia tidak akan bekerja, tidak akan memenuhi pekerjaannya meskipun itu sudah mendapatkan appointment. Menjadi model terkenal di New York selama awal 80-an, tidak mengherankan bahwa Charangi mulai bereksperimen dengan obat-obatan seperti kokain selama karirnya di tempat-tempat seperti Studio 54. Ketika Wilhelmina Cooper meninggal, ini membuat Charangi lepas kendali. Cooper pada dasarnya adalah penjaga dalam kehidupan Charangi dan bertindak seperti figur ibu baginya. Nah, jadi Charangi ini ternyata adalah memiliki seseorang yang dianggap seperti ibunya sendiri. Jadi wanita itu bernama Wilhelmina Cooper. Kehadiran Wilhelmina Cooper ini tentu saja sangat berarti bagi Charangi, karena Charangi ini kan tipe gadis yang agak liar, ya, bukan agak tapi memang dia liar, dan dia juga keras kepala. Jadi kehadiran Wilhelmina banyak sekali mengatur atau mensupport dirinya lah, seperti itu. Ketika Wilhelmina Cooper meninggal ini, Charangi merasa kehilangan orang yang begitu mensupportnya dan tidak ada lagi. Lalu Charangi mulai menggunakan heroin yang merupakan awal dari kejatuhannya. Dia akan pergi ke tengah-tengah pemotretan untuk membeli atau menggunakan heroin, dan dalam pemotretan sampul terakhirnya untuk Cosmopolitan, dia diarahkan untuk menyembunyikan lengannya di balik gaunnya untuk mencegah jejaknya yang terlihat di sana. Charangi kemudian ditangkap pada tahun 1981 selama puncak karirnya
karena mengemudi di bawah pengaruh narkotika. Kehidupan sang profesional dan iblis pribadinya terjalin pada saat itu. Malang tidak dapat ditolak. Pada bulan Mei 1981, Carangi membutuhkan operasi tangan karena ia telah menyuntikkan dirinya di tempat yang sama berkali-kali. Itu menciptakan terowongan yang terinfeksi yang kemudian mengarah ke pembuluh darahnya. Carangi menjadi sangat tidak terkendali dengan kecanduannya, sehingga dia dilarang dari agensi model New York. Beberapa majalah memberinya beberapa kesempatan terakhir, seperti pemotretan yang dia lakukan pada bulan September 1982 oleh Andrea Blanche. Tetap saja dia tidak bisa menahan dirinya. Pada tahun 1986, Cindy Crawford muncul pada dasarnya sebagai versi Carangi yang lebih halus yang dijuluki Baby Gia. Dia bahkan mengaku ke Playboy atau majalah Playboy tepatnya dalam sebuah wawancara bahwa banyak dari pertunjukannya berasal dari mereka yang mengagumi Carangi dan berharap untuk menggantikannya. Dalam beberapa tahun terakhirnya hidupnya setelah karir modelingnya, ia berada di beberapa fasilitas rehabilitasi yang berbeda di Pennsylvania dan New Jersey. Dia mendapatkan teman baru di sana dan mendapatkan bantuan yang dia butuhkan untuk saat itu. Carangi didiagnosis mengidap AIDS pada akhir 1985. Rentang terakhir hidupnya dihabiskan dengan bekerja di pusat perbelanjaan yang menjual jeans dan secara singkat bekerja di panti jompo sebagai petugas kasir kafetaria. Dia bersatu kembali dengan ibunya selama waktu itu dan menghabiskan beberapa minggu terakhir dan dengan hanya ibunya di sisinya. Kehidupan Carangi berakhir dengan tiba-tiba pada tanggal 18 November 1986. Tidak ada seorang pun di dunia model yang tahu tentang kematiannya saat itu. Jadi tidak ada rekan dan kolaboratornya yang menghadiri pemakamannya. Carangi dikutip mengatakan, "Hidup dan mati, energi dan kedamaian. Jika saya berhenti hari ini, itu masih sepadan. Bahkan kesalahan mengerikan yang saya buat dan tidak akan pernah saya lakukan jika saya bisa. Rasa sakit yang telah membakar saya dan melukai jiwa saya itu sepadan karena telah diizinkan untuk berjalan di tempat yang pernah saya jalani, yaitu ke neraka di bumi, surga di bumi, kembali ke dalam, di bawah, jauh di antara, melaluinya, di dalamnya, dan di atasnya." Selama ia menjadi model, dia adalah salah satu model gay pertama yang terbuka. Meskipun legenda Hollywood lama dan putri kerajaan sama-sama dipuja karena gaya dan kegemaran mereka akan kemewahan, mereka juga bergulat dengan pendidikan yang bermasalah dan hubungan yang kacau sepanjang hidup mereka. Menggali melewati tirai selebriti glamour, Secret Moments adalah serangkaian memanusiakan ikon. Gia Carangi adalah seorang pionir di dunia modeling. Kecantikan Philadelphia adalah salah satu supermodel pertama, tetapi ia terutama dikenal karena hidupnya yang bermasalah dan kematian tragis pada saat ia menutup usianya di umur 26 tahun. Masih ada sebuah cerita yang tertinggal mengapa Carangi tidak menyapa ibunya bertahun-tahun. Carangi adalah seorang anak bungsu dari 3 bersaudara di mana 2 kakaknya adalah laki-laki. Kemudian orang tua Carangi bercerai pada saat mereka masih kecil. Ibunya meninggalkan rumah tanpa membawa anak-anaknya, sehingga mungkin itulah yang menjadikan sebuah kenangan buruk yang mempengaruhi kehidupannya kelak. Pribadinya digambarkan sebagai penuntut,
Saat remaja pun Carangi akhirnya bekerja di restoran ayahnya. Kepribadian Carangi memang adalah seorang anak yang pemberontak. Ia melanggar jam malam, suka minum alkohol, sudah mencoba ganja dan obat-obatan terlarang. Carangi kecil tentu saja tidak bisa menerima sikap dari ibunya yang tidak membawa anak-anaknya tersebut. Anak-anak kecil dengan dunia kecil mereka, tetapi sang ibu pastinya memikirkan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Seorang ibu yang tidak membawa anak-anak mereka tentu mempunyai alasan yang kuat mengapa mereka atau sang ibu ini tidak membawa anak-anaknya. Barangkali karena sang ibu tidak akan siap membawa anak-anaknya untuk menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan, atau barangkali sang ibu tidak memiliki uang sama sekali untuk bisa membawa anak-anaknya dan belum siap ketika anak-anaknya kelaparan, tidak bisa sekolah, atau bagaimana jika mereka sakit sedangkan sang ibu tidak memiliki uang sama sekali. Ketika Carangi sakit dan satu-satunya orang yang berada pada saat Carangi tidak memiliki siapapun, orang itu adalah ibunya. Dari kondisi itu sebenarnya kita sudah bisa tahu bahwa Carangi telah salah paham untuk mengerti kenapa ibunya tidak membawa dia dan kakak-kakaknya. Semoga kisah dari Gia Carangi ini membuat kita berpikir bahwa kadang kita terlalu berpikir yang jauh. Ternyata apa yang kita pikirkan itu adalah pikiran-pikiran yang salah paham untuk mengerti bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya.